sejahtera dalam cinta kasih Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah doa semalam suntuk. Dalam season yang kedua, kita mohonkan supaya Roh Kudus, kemurahan Tuhan menguatkan kita semuanya. Mari kita naikkan pujian dari nyanyian tambahan nomor 1, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kor Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara, bersama-sama kita bangkit berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kor Allah mengerti. Dan doa pembukaan dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Segala persoalan yang kita hadapi, bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Korsalah Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita ada. Tak akan dibiarkan ku bergumul, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini, bertelut di bawah kaki-Mu, sebab kami merasa tidak mampu berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Biarlah urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama, mengagungkan Kau di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasa jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan kembali pujian kita dari nyanyian tambahan Tuhan Pasti Sanggup.
setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terpuji nama Tuhan. Kita masih lanjutkan kembali pujian kita. Nyanyian rohani nomor 203. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku
kehendak-Mu terjadilah. Chorus sekali lagi. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mohonkan pada saat pagi hari ini supaya firman dan Roh Kudus adalah dua tangan kemurahan Tuhan yang terulur, yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita semuanya. Kita naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 326. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dari atas kembali dan bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Waktu selanjutnya dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Gembala memegangku. Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Biarlah pergumulan kami sampai menang bersama Engkau Tuhan. Menang atas segala perkara di dunia, sampai menang menjadi mempelai wanita-Mu yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan kekuatan firman-Mu pada pagi hari ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula
Kami semua baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri, urapi semua, mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin, sampai praktek akan firman-Mu Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh pagi ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami, mujizat-Mu terjadi di tengah kami. Beri roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-22, tadi mengenai anak domba Paskah yang disembelih untuk mendapatkan darah dari Yesus sekarang, ya, untuk membebaskan kita dari ikatan dan untuk memperdamaikan kita supaya hati damai sejahtera. Sungguh-sungguh Roh Kudus menguasai kehidupan kita, mengadakan mujizat. Ayat 22 sampai 23, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu, baskom gitu, saudara. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ini tentang hisop. Jadi darah anak domba disembelih, darahnya ditampung di pasu atau baskom, kemudian dia memakai hisop, dicelupkan ke dalam pasu, darah dalam pasu, kemudian disapukan ke rumah, ambang kiri, kanan dan atas, ya, bawah, kiri, kanan dan atas. Itu memakai hisop. Ya, hisop ini tentang hisop. Hisop sama dengan rumput atau lumut. Ya, hisop itu sama dengan rumput atau lumut. Ya, itu dalam 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25 itu manusia. Ya, itu menunjuk manusia. Ya, hisop 1 Petrus 1 ayat yang ke-24 dan 25. 1 Petrus 1, 24 dan 25. Ya. Sebab semua yang hidup seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi hisop sama dengan rumput atau lumut, itu menunjuk manusia. Di antara segala jenis rumput ini, hisop adalah yang paling lemah atau paling lembut. Itu tanaman hisop ini, saudara. Di antara segala jenis rumput, hisop adalah yang paling lemah. Yang paling lemah. Ya, yang paling lemah. Gitu. Jadi hisop tadi rumput, lumut, itu manusia. Keadaan manusia. Tanpa firman, manusia itu fana, binasa. Tanpa firman, manusia itu fana atau binasa. Ya. Di antara segala jenis rumput, hisop adalah yang paling lemah.
yang paling lemah. Ya, ini saja. Tapi dipilih Tuhan untuk menyapukan darah pada ambang pintu rumah Israel sehingga selamat. Tidak ada kematian anak sulung itu. Jadi hisop adalah hidup yang lemah, yang lembut, yang dipilih Tuhan. Yang dipilih Tuhan untuk menyalurkan berita pendamaian. Untuk menyalurkan berita keselamatan, berita pendamaian. Sama dengan dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Itu hisop. Hidup yang lemah memang. Ya, hidup yang lemah atau lembut yang dipilih oleh Tuhan untuk menyalurkan berita pendamaian atau untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. 1 Korintus 1, 25 sampai 29. Ini hisop. Memang lemah, tak berdaya, tapi dipilih Tuhan untuk bisa menyalurkan berita pendamaian. Kalau dulu dipakai untuk menyapukan darah pada ambang pintu sehingga terjadi keselamatan di sana. Dipakai untuk menyalurkan berita pendamaian atau dipakai menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-25 mulai. 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus 1 ayat yang ke-25 mulai. 1 Korintus 1 ayat yang ke-25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, itu garis bawahi. Ingat saja, Lempinel, perhatikan kita semua. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, jadi ingat saja. Itu garis bawah. Jadi jangan lupa diri. Ingat saja, jangan lupa diri. Lempinel, perhatikan kalau sudah dipakai, kita semua, suku kita dipakai oleh Tuhan sebagai apa saja. Nah, mungkin sudah dipakai Tuhan, ada keberhasilan dan lain-lain. Tetap ayat itu, ingat saja, jangan lupa diri, jangan lupa diri. Ya, ingat saja, jangan lupa diri. Bagaimana keadaan kita dipanggil itu lemah, tak berdaya, tidak punya hikmat dan lain, tapi dipakai oleh Tuhan. Ingat saja berarti jangan lupa diri. Sebab kalau lupa diri, lupa Tuhan nanti. Kalau lupa diri, sombong, akan lupa Tuhan. Lupa Tuhan, lupa segalanya, lupa Tuhan. Ya, dan itu berarti kecelakaan dan kebinasaan. Kalau sudah lupa diri, lupa Tuhan, nah itu suatu kecelakaan dan kebinasaan. Sombong, ya, itu suatu kecelakaan dan kebinasaan. Ya, nah ini. Sekarang mengapa Tuhan memilih yang lemah? Mengapa Tuhan memilih yang lemah, yang hina, yang tidak terpandang? Kenapa? Nak pilih yang hebat, yang luar biasa. Mengapa Tuhan memilih yang lemah, yang hina, yang tidak terpandang? Jawabannya, ya, yang pertama supaya untuk meniadakan yang kuat. Meniadakan yang kuat. Meniadakan, untuk meniadakan yang kuat, yang pandai, meniadakan kebanggaan pertama. Untuk meniadakan yang kuat, yang pandai, kebanggaan dan lain sebagainya. Jadi melayani Tuhan itu tidak bisa bergantung pada kekuatan, kepandaian, kebanggaan dan tidak ada.
Jadi Tuhan pilih yang lemah, justru yang hina, untuk meniadakan yang kuat, yang pandai, saudara. Itu saudara, yang meniadakan yang kuat, yang pandai dan kebanggaan, meniadakan kebanggaan. Jadi tidak boleh membanggakan suatu dari dunia ini. Saudara. Jadi sangat salah. Lempinel perhatikan. Kalau kita sesudah dipanggil hamba Tuhan, baru mau cari kebanggaan di dunia. Contohnya cari gelar, cari ini. Wah ya salah sudah. Kita dipanggil sudah keadaan itu kok. Justru kita dipanggil dalam keadaan mungkin tidak pandai untuk meniadakan yang pandai, yang kuat, yang dari dunia itu. Bahwa hamba Tuhan, pemakaian Tuhan bukan bergantung pada dunia. Untuk meniadakan kebanggaan juga yang ada pada kita. Mungkin kita dipanggil punya ijazah, punya ini, justru ditinggalkan kebanggaan. Jadi sangat salah. Sudah di luar panggilan Tuhan itu. Nanti sudah tidak sesuai rencana Tuhan. Kalau sudah jadi hamba Tuhan baru mau cari yang hebat-hebat di dunia. Wah salah sekali. Sangat salah. Dan sekarang ini banyak diajarkan ini. Sangat salah sekali. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jadi kalau kita dipanggil tidak pandai, tidak ini memang untuk meniadakan yang kuat, meniadakan yang pandai. Dan untuk meniadakan kebanggaan. Sekalipun kita punya kepandaian, kekuatan, ditinggalkan semua. Meninggalkan kebanggaan, meniadakan kebanggaan. Semoga kita mengerti. Jawaban yang kedua, supaya tidak bermegah, supaya tidak sombong. Kenapa Tuhan panggil yang lemah, yang hina, yang tidak terpandang? Supaya kita tidak sombong. Supaya tidak sombong. Jawaban ketiga, 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Ya, ini kalau kita dipanggil yang paling hina, paling tidak bisa, paling hina ini. Nomor 1 untuk meniadakan yang kuat, yang hebat dari dunia ini. Dan juga untuk meniadakan kebanggaan kita. Jangan ada kebanggaan. Ya. Juga yang kedua supaya jangan sombong. Ya, kalau sombong itu sudah jatuh. Sombong supaya jangan sombong sama dengan jangan jatuh. Nah, yang ketiga 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang ketiga, supaya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Kalau kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, ya bergantung pada kasih karunia. Rasul Paulus hina, penganiaya dan lain-lain. Dulu menganiaya hamba-hamba Tuhan dia, yang ada di jalan Tuhan, sekarang dipakai Tuhan. Nah ini, jadi supaya tidak bergantung, supaya bergantung kepada kasih karunia Allah. Dan bekerja lebih keras dari yang lain. Ya, supaya bergantung kepada kasih karunia. Mestinya tidak layak. Lemah, hina, tidak pandai, tidak bisa. Kalau dipakai itu. Semua karena kasih karunia. Supaya kita bergantung pada kasih karunia Tuhan. Jadi berkhotbah bergantung pada kasih karunia. Kalau dibanding orang yang pintar pidato dan wah kalah kita. Saya kalah jauh. Bahasanya jauh. Main musik, ya kita dibanding orang yang main musik di dunia ini jauh kita. Jauh sekali. Nah ini. Jadi supaya kita bergantung pada kasih karunia Tuhan. Kalau wah ini cuma kasih karunia aku bisa melayani. Penyanyi-penyanyi, wah dibanding penyanyi kalah kita jauh. Tapi kok saya yang dipakai? Ini karena kasih karunia. Bergantung pada kasih karunia sehingga mendorong kita bekerja lebih keras dari yang lain. Lebih keras dari yang lain. Oke ya, semoga kita menjadi sadar. Saya sadar dari segi keturunan, bukan keturunan orang Kristen, bukan keturunan hamba Tuhan, bisa jadi hamba Tuhan. Ya, bisa jadi hamba Tuhan. Ya, sadar, sesadar-sadarnya. Sehingga yaitu kesaksian di Mojokerto,
kerja keras untuk menutupi kekurangan. Kerja keras, betul-betul. Kerja keras harus. Ya, kerja keras bisa melanjutkan Lempinel, apalagi Lempinel Kristus Ajaib. Waduh, ini ya kalau saya sebut dulu ini suatu yang sakral. Ya, kalau bisa melanjutkan dalam berbicara dengan orang, mestinya bukan saya, anak-anaknya hamba Tuhan yang hebat-hebat, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu, anak-anak mereka yang melanjutkan. Tapi kalau bisa saya, waduh, ya, kasih karunia Tuhan. Jadi harus bekerja lebih keras, ya, bekerja lebih. Kita semua begitu. Ya, kalau bisa nyanyi, bisa main musik, bisa ini, ya, semua hanya karena kasih karunia. Kita bergantung pada kasih karunia Tuhan. Sehingga mendorong kita bekerja lebih keras dari yang lain. Seperti Rasul Paulus. Penganiaya, pembunuh, dia setuju. Stefanus dibunuh, dia setuju. Semua. Sekarang dipakai Tuhan. Waduh, dia merasa ini hanya kasih karunia. Dan mendorong dia bekerja lebih keras dari rasul yang lain. Bekerja lebih keras. Nah itu. Kalau kita ini merasa kasih karunia, saya hina. Ayo buktikan, bukan cuma waduh kami kasih karunia. Oh kami hanya kemurahan. Tapi murahan. Ya, bilang kemurahan tapi murahan. Suruh latihan tidak mau. Suruh ini tidak mau. Salah. Kalau bilang kemurahan, oh kerja keras. Giat. Amin. Nah, itu. Kerja keras. Para pengerja ini ya, sungguh-sungguh. Kerja keras. Mau berapa tahun diizinkan Tuhan terserah. Ya, itu waktunya Tuhan. Yang penting kita merasa kasih karunia, kerja keras. Bukan, saya sudah berapa tahun. Tadi saya bersaksi pada Lempinel. Saya di Jalan Johor 4 tahun. Tapi sebelumnya saya harus sekolah dengan di gereja, harus ngepel, harus nyuci, harus ini semua. Pekerjaan di gereja 4 tahun juga. Jadi kalau di total 8 tahun juga jadi pengerja. Ya, Umpong bersaksi 7 tahun kalau tidak salah Umpong. 7 tahun ya. 7 tahun jadi pengerja. Ya tidak ada masalah. Yang penting kasih karunia, kita kerja keras. Kita kerja keras. Lebih keras dari yang lain. Nah inilah hisop. Manusia yang lemah, yang tak berdaya. Dari antara tumbuhan rumput-rumputan ini paling lemah. Dia lumut paling lemah. Tapi yang dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan. Nah ini hanya karena kasih karunia Tuhan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, jika berhasil dalam pelayanan, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengakui kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Sehingga akan menambah kekuatan baru kepada kita. Menambah kekuatan baru kepada kita. Ya, menambah kekuatan baru kepada kita. Itu selalu mengucap syukur. Ya, kalau kita sudah dipakai, jika kita dipakai dalam pelayanan, berhasil dalam pelayanan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita mengakui kemurahan Tuhan untuk menambah kekuatan baru kepada kita. Sehingga tidak bosan melayani. Tidak bosan. Kalau banyak bersungut-sungut itu tambah lemah. Tambah lemah. Tapi mengucap syukur itu menambah kekuatan baru kepada kita. Sehingga kita tidak bosan melayani Tuhan. Tidak akan tinggalkan pelayanan. Terus ada kekuatan baru. Tapi kalau bersungut-sungut, disitulah letak kelemahan. Makin lemah, sampai tinggalkan pelayanan. Bersungut-sungut. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah inilah hisop. Ya. Dan hisop ini harus dicelup dalam darah. Harus. Kalau tidak dicelup dalam darah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tadi di Keluaran 12, hisop harus dicelup ke dalam pasu yang berisi darah. Darah di dalam pasu. Baru ada gunanya. Baru bisa disapukan ke ambang pintu rumah Israel dan selamat. Selama hisop tidak mau dicelup darah, kering, tidak ada gunanya, disapu apa? Artinya tetap mati semua. Nah ini, ya perhatikan Lempinel. Perhatikan kita semua pelayan Tuhan.
Jadi hisop harus dicelup dalam darah yang ada pada pasu. Saudara, hisop harus dicelup dalam darah yang ada di dalam pasu. Saudara, yang ada pada pasu, yang ada pada pasu. Ya, artinya atau sama dengan saudara menyelam. Jadi kalau dicelup itu tenggelam di dalam. Tenggelam bukan cuma apa itu istilah kalau kuas mungkin ya, cuma di ting gini ya, tik, nah begini tik, bukan, tapi dicelup. Istilah dicelup berarti tenggelam. Jadi menyelam di dalam darah, ya, menyelam di dalam darah supaya bisa mengerti dengan benar pengalaman kematian bersama Yesus. Nah itu. Saudara, jadi hisop harus dicelup dalam darah. Sama dengan menyelam dalam darah. Menyelam dalam darah. Supaya bisa mengerti betul, mengerti benar-benar. Saudara, arti pengalaman kematian bersama Tuhan. Mengerti benar-benar. Pengalaman kematian bersama Tuhan. Mengerti betul-betul. Pengalaman kematian bersama Tuhan. Saudara, pengalaman kematian bersama Tuhan. Nah, saat-saat di Lempinel, untuk Lempinel ini, saat-saat di Lempinel ini, kesempatan sebesar-besar, saat-saat jadi pengerja, saat-saat di Lempinel, saat-saat jadi pengerja, ini hamba-hamba Tuhan perhatikan, itu saat yang paling tepat, saat yang paling tepat, atau kesempatan yang paling besar untuk dicelup dalam darah. Kesempatan paling besar. Dicelup dalam darah. Saat-saat kita di Lempinel, saat-saat kita jadi pengerja, sebelum jadi gembala dan lain-lain, itu saat-saat dicelup dalam darah. Kesempatan besar dicelup dalam darah. Kesempatan besar untuk ngerti betul pengalaman kematian. Jadi nanti nanti bisa menjadi teladan bagi jemaat dalam hal pengalaman kematian. Nikmati betul itu. Ya, nikmati betul. Jangan sembunyi-sembunyi. Baru cuma tidak boleh jajan di luar sudah tidak kuat. Ya, harus sembunyi-sembunyi makan jajan di luar. Aduh, bagaimana mau jadi hamba Tuhan? Nggak bisa. Ya, saya sangat bersyukur pada Tuhan dicelup betul. Diizinkan pertama tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak punya uang. Setelah itu diizinkan lagi tidak bisa sikat gigi, tidak punya odol, tidak punya sikat, sudah rusak. Tidak bisa sabun, tidak punya sabun, tidak bisa sampo, tidak punya sampo, memang sudah habis. Tinggal selembar handuk. Itu saya tidak mau mundur, nggak mau minta ke teman. Odolnya nggak mau, sabunnya nggak mau. Saya tidak mau minta. Saya nikmati betul. Sampai Tuhan nyatakan dikirim sama Tuhan. Ada orang kirim sampo sampai bukan cuma botolan, apa itu black-blackan sampai wah enak tinggal tuang. Ya, satu black besar, black minyak tanah dulu itu besar. Ini untuk Lempinel, wah tinggal tuang. Tinggal tuang. Pokoknya kalau sudah lulus dalam pengalaman kematian, Tuhan bekerja di situ. Yang penting kita lulus semua kita. Saudara-saudara mungkin melayani Tuhan apa saja, mungkin harus jalan kaki, ya tidak ada ongkos, seringkali ya sampai nuntun sepeda motor, ya bukan naik sepeda motor, nuntun sepeda motor naik saya sepanjang berapa kilo itu saya. Diizinkan oleh Tuhan, diizinkan. Semua kita punya pengalaman. Jangan ragu. Bukan cuma ditutul tel, bukan. Bukan cuma tel gini, enggak, celup langsung. Blus, celup. Betul-betul semua penuh dengan darah. Kaum muda melayani, ada yang UNAS besok harus melayani, harus ini. Itulah sama dicelup dalam darah.
dicelup. Kita mungkin soal ekonomi, soal ini, soal apa saja. Ayo nikmati, dicelup sampai mengerti betul pengalaman kematian bersama Yesus. Saudara, sampai ngerti betul. Belum lagi itu penderitaan fisik, belum lagi difitnah. Saudara, bisa saja dalam wujud difitnah, tidak salah, disalahkan. Nah, kalau kita melawan, tidak mau dicelup. Kalau kita tidak melawan, dicelup dalam darah. Nah, itulah hisop. Harus punya pengalaman kematian bersama Tuhan. Saudara, sehingga bisa dipakai. Kalau hisop mau dicelup dalam darah, maka hisop dipakai untuk membawa berita pendamaian. Untuk membawa kabar baik, kabar mempelai, bisa. Ya, jika hisop mau dicelup dalam darah, maka dia dipakai untuk membawa berita pendamaian. Kabar baik, penginjilan bagi orang-orang yang belum percaya Yesus untuk diselamatkan, percaya. Dan juga kabar mempelai. Kabar mempelai. Orang-orang yang sudah selamat untuk dibawa dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dibawa dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, malam ini juga salah satu bentuknya dicelup. Nah, kita tidak salah, tidak tidur. Harus berdoa semalam suntuk. Nah, ini juga bentuk dicelup dalam darah. Harus rela. Ya, lempinel kalau yang bukan lempinel, yang bukan hamba Tuhan sepenuh, segar. Haleluya, doa. Lempinel tidur-tidur. Wah, pengerja tidur-tidur. Bagaimana mau dipakai? Berjuang. Berjuang. Yang mereka besok kerja, besok ini berjuang. Ya, besok saudara tidur, saya juga tidur. Mereka bekerja langsung. Seringkali, ayo berjuang, jangan kalah, berjuang kita, ya, dicelup dalam darah. Semoga kita bisa mengerti. Kalau hisop tidak mau dicelup dalam darah, kering, tidak bisa berbuat apa-apa, kering. Kalau hisop tidak mau dicelup dalam darah, sama dengan kering. Kalau hamba Tuhan menolak pengalaman kematian, pengalaman salib, akan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kering. Ya. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kering kerontang, kering. Harus dicelup. Pemain musik, kor, pengerja, semua, gembala, kalau tidak mau dicelup dalam darah, kering. Tidak ada urapan. Tapi kalau mau dicelup dalam darah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mau dicelup dalam darah pengalaman kematian, maka akan diurapi oleh Roh Kudus. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Roh kemuliaan. Nah, diurapi Roh Kudus, menerima roh kemuliaan. Betul-betul ada roh kemuliaan. Ayo, season 1 dan 2 sama. Roh Kudus, kita butuh Roh Kudus hari-hari ini. Bahkan season kedua, Roh Kudus disebut juga roh kemuliaan. Hasil dicelup dalam darah itu roh kemuliaan. Roh kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. 1 Petrus 4 12 sampai. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, Shekinah glory, roh Allah ada padamu. Nah, ini mari season yang kedua, Roh Kudus, roh Allah, roh kemuliaan, Shekinah glory ada pada kita. Hisop yang mau dicelup dalam darah, pengalaman kematian, pengalaman salib bersama Tuhan. Jangan tidur ya, season 2. Ayo melawan, mau dicelup dalam darah. Banyak pengalaman-pengalaman dalam ekonomi, dalam apa, kita dicelup terus melayani, terus rela dicelup dalam darah. Rela dicelup dalam, difitnah, saja tidak salah disalahkan, digosipkan terus, itu sedang dicelup dalam darah, sedang dicelup dalam darah.
Memang kelihatan darah terus. Kalau sudah dicelup dalam darah ya kelihatan darah. Kelihatan darah, kematian. Menghadapi siapa saja salah. Saya berkata pada istri, ya memang kalau pengalaman kematian yang dilihat darah. Diperhadapkan pada hamba Tuhan lain salah. Sesama hamba Tuhan salah. Di hadapan pada orang yang tidak benar, orang jahat, orang ya salah juga kita sama. Salah di mana-mana salah. Ya kalau saudara menghadapi itu, loh kok salah terus? Ini salah di kantor salah. Maksudnya kita benar tapi disalahkan. Ya itu sudah darah masih kelihatan darah. Tapi kalau kita sudah bisa sudah rela dicelup, tidak melawan, rela ya sudahlah. Saya disalahkan ya, tidak salah disalahkan ya sudahlah. Difitnah ya sudahlah. Ini dirugikan ya sudahlah. Ya sudah. Kalau sudah kita rela, namanya dicelup kan rela. Belum. Maka sudah saatnya nanti roh kemuliaan ada pada kita. Amin, saudaraku. Kalau sudah rela, sudah bisa menikmati, ya sudah. Roh kemuliaan ada pada kita. Roh kemuliaan ada pada kita. Ya, semoga kita mau saudara kerja, melayani, ini teruskan aja. Ya masih tanda darah sengsara. Tapi satu waktu, kalau sudah bisa menikmati, tidak ngomel lagi, terima kasih Tuhan sudah. Roh kemuliaan ada pada kita. Roh kemuliaan yang mengadakan mujizat di tengah-tengah kita. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus. Roh kemuliaan mengadakan mujizat rohani, mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dengan bahagia di tengah penderitaan. Mengucap syukur di tengah penderitaan. Bahagia di tengah penderitaan. Mengucap syukur di tengah penderitaan. Setia berkobar-kobar di tengah penderitaan. Dan lain sebagainya. Tidak mundur sedikit. Setia berbahagia di tengah penderitaan bersama Tuhan. Tidak ngomel. Mengucap syukur di tengah penderitaan bersama Tuhan. Setia berkobar-kobar di dalam. Di tengah penderitaan bersama. Itu Tuhan lihat semua. Ya, Tuhan ingat kita. Amin, saudara. Tuhan ingat. Dan mujizat jasmani juga terjadi. Roh kemuliaan itu sanggup mengadakan mujizat secara jasmani. Mujizat secara jasmani. Di balik salib ada roh kemuliaan. Mengadakan mujizat rohani, mengubahkan kita dulu. Ngomel terus. Ya, dulu macam-macam menuntut terus dan lain. Sekarang sudah mulai tenang. Bisa mengucap syukur. Bisa bahagia di tengah penderitaan. Bisa mengucap syukur. Bisa tetap setia berkobar, tetap semangat melayani Tuhan. Tetap setia berkobar, menyembah Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Mungkin ditambah puasa, semua tetap sekalipun dalam penderitaan. Sudah dekat juga roh kemuliaan mengadakan mujizat secara jasmani. Lazarus yang mati 4 hari. Tuhan bilang pada Marta, percayalah. Kalau kamu percaya kemuliaan Tuhan, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Lazarus 4 hari sudah mati, dibangkitkan, sudah busuk, dibangkitkan oleh Tuhan. Ayo pada kesempatan pagi ini, biarlah sungguh-sungguh kita ikut salib dalam pengalaman salib. Jangan ragu-ragu, sampai sudah bisa menikmati, ya maka roh kemuliaan ada pada kita. Ada pembaharuan hidup kita. Sampai sudah bisa menikmati lagi. Tidak bersungut, tidak ngomel. Bahagia di tengah penderitaan, di tengah difitnah dan lain-lain. Bahagia di tengah harus kuliah, harus kebaktian. Harus ini, bekerja, kebaktian lagi. Kita sudah bisa bahagia. Mengucap syukur. Bisa setia berkobar. Dalam ibadah. Sebentar lagi roh kemuliaan juga mengadakan mujizat secara jasmani. Lazarus 4 hari sudah mati. 4 hari busuk dan bisa dibangkitkan. Tidak ada yang mustahil begitu. Dan jika Tuhan datang, Lazarus tadi
4 hari sudah mati. Apa yang sudah busuk dibangkitkan, dipulihkan lagi. Semua dijadikan indah oleh Tuhan pada waktunya. Semua dijadikan indah pada waktunya. Yakin, berhasil dan indah pada waktu. Roh kemuliaan bekerja. Dan jika Tuhan datang, kita akan diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Kita akan terangkat bersama Dia, dipermuliakan bersama Dia selama-lamanya. Semoga kita bisa. Ayo, Tuhan cari hisop yang lemah, yang tak berdaya. Sehingga dipilih oleh Tuhan untuk dicelup dalam darah. Yang rela mengalami pengalaman salib, pengalaman kematian. Salah satunya doa semalam suntuk. Ayo rela. Sehingga nikmati, jangan tidur, jangan. Aduh, kok lama ya. Aduh, ayo nikmati sampai dicelup nikmat. Roh kemuliaan ada. Malam ini juga ada. Amin, saudara. Malam ini juga ada. Roh membuat kita bahagia, membuat kita berbahagia, mengucap syukur dan mujizat jasmani juga akan terjadi. Tidak lama lagi mujizat jasmani akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang bisa berlutut silakan, yang tidak bisa duduk saja. Saya mau iring Yesus, saya mau melayani Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau melayani Yesus. Mari silakan. Meskipun saya susah. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau melayani Yesus. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama. Kurang tinggi sedikit. Melayani Yesus, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Lagi. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, jangan ragu dicelup dalam darah sampai menikmati. Tetap bertahan pada kebenaran dan penderitaan bisa terus. Dengan saya melayani Yesus. Tidak sia-sia, dia tidak menipunya. Ada roh kemuliaan menyertai yang bisa melakukan mujizat-mujizat di tengah. Meskipun saya tidak ada orang yang tahu, nikmati. Suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak orang tua nikmati. Sekali lagi, meskipun saya susah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kesempatan kita menyembah Dia, serahkan pada Dia sampai roh kemuliaan turun di tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika orang lain tidak mau tahu kesempatan, biar bersama Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bahagia dicelup dalam darah malam ini, pagi ini. Sementara yang lain tidur, kami bergumul bersama Engkau. Oh, Engkau tidak biarkan kami, Tuhan. Roh kemuliaan-Mu bersama kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Nabasha, ya Nabasha, ya Nabasha, ya Nabasha, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Nabasha, ya
Tidak sia-sia kami, air mata kami. Engkau sangat teliti melihatnya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Biar sakinah glory ada di tengah kami. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu yang besar Tuhan. Sesuai pengalaman salib kami masing-masing Tuhan. Ya Engkau, ya Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau
Kami rela dicelup dalam darah Tuhan. Kami rela menikmati pengalaman salib bersamamu Tuhan. Ya Lega, ya Lega, ya Lega. Kami bahagia Tuhan, bahagia. Ya Lega, ya Lega, ya Lega. Menikmati pengalaman kematian bersamamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lega, ya Lega, ya Lega, ya Lega. Haleluya. Kami menyembahmu, haleluya.
menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu. Ya Nawasa. Ya Nawasa. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Nawasa. Haleluya.
jemaatmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami dalam pengalaman salib Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, manusia semacam kami masih dipakai Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita
dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sambil bangkit berdiri. Meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus. Rela dicelup dalam darah. Hisop lamanya. Meskipun saya menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Dengan saya melayani Yesus. Meskipun saya susah, tetap ikut Dia, layani sampai sekina glory kita alami, roh kemuliaan kita. Dia tidak menipu kita. Meskipun ada yang mau mengangkat dua tangan, menyerahkan hidup kepada Dia, rela dicelup dalam darah. Bukan menantang, tapi suatu kewajiban. Hisop harus dicelup dalam darah supaya bisa dipakai. Ada roh kemuliaan. Haleluya. Jangan ragu. Sekali lagi, meskipun saya semakin besar nyala api, semakin besar roh kemuliaan. Meskipun saya kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya,
Engkau tidak menipu kami. Roh kemuliaan-Mu turun di tengah kami. Mujizat akan terjadi Tuhan. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami semua. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Sekali lagi gembalakan kami semua. Baik di sini Jalan WR Supratman 4 Surabaya, baik di dalam negeri, luar negeri, karena keadaan, karena pengajaran benar, baik di Jati Pasar. Engkau tolong semua Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di WN4 Surabaya, di Jati Pasar. Engkau tarik kembali Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, semua tarik Tuhan. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami Tuhan. Terima kasih, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kami kepadamu. Terima kasih, tidak bosan, tidak mandek Tuhan, terus melayani-Mu sampai Engkau datang kembali. Walaupun dicelup dalam darah, kami percaya roh kemuliaan-Mu menyertai kami. Terima kasih, kuatkan kami semuanya. Demikian Tuhan, pergumulan kami dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah semua. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan kami dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Utang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua sesuai kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Demikian juga Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Yang mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah tolong semuanya. Menghadapi UTS Tuhan hari-hari ini, skripsi, tesis, disertasi, juga gelar profesor tolong semua. Menghadapi ujian nasional, Engkau tolong semua. Mohon kemurahan-Mu. Berikan hikmat akal budi dari surga. Pertolongan menjawab soal dengan benar dan baik. Lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan, pergumulan yang lain Tuhan. Dalam sakit penyakit, ampuni kami semua. Jamah Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, jamah semua di sini, di Surabaya, di Malang, dimanapun Engkau jamah semua. Tanpa sebut nama Engkau tahu. Ampuni kami, Engkau jamah semua. Bapak Ketut di rumah sakit jamah juga. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Beri kami sehat kuat. Melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Pergumulan yang lain beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami semua. Renovasi gereja ini, bukakan firman, buka jalan semua. Engkau tolong juga di WR4 Surabaya. Engkau tolong banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Kebaktian Jumat Agung, Paskah, sekolah minggu umum Tuhan, kaum muda semua. Engkau buka firman, buka jalan semua. Terjadi kegerakan
anak-anakmu bisa datang kepadamu Tuhan. Baik di Surabaya, di sini Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kunjungan-kunjungan juga buka firman, buka jalan semua Tuhan. Baik di Medan Engkau tolong kiranya buka firman, buka jalan, terjadi kegerakan. Baik di Surabaya, di Empire Palace, baik di Malang Engkau tolong juga. Baik di Tarakan, Palangkaraya, baik di Poso Engkau tolong semua. Di Batam Engkau tolong juga. Di Jakarta Engkau tolong, di India juga Engkau tolong, di Singapura, Malaysia Engkau tolong semua, dimanapun sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terjadi kegerakan, buka firman, buka jalan semua. Kami tidak mampu apa-apa tanpa Engkau tolong semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong Lepinel, Kristus ajaib yang sudah lulus, Engkau beri kekuatan ekstra dari surga, pegang pengajaran benar, pelayanan benar dalam perintisan tolong. Yang di sini beri ketaatan, kerendahan hati, rela dicelup dalam darah Tuhan. Yang akan datang buka firman, buka jalan. Kami tidak mampu Tuhan. Engkau yang bela, Engkau yang menyeleksi semua. Engkau tolong, terima kasih. GPT pusat pengurus juga tolonglah Tuhan. Beri takut akan Tuhan, jujur semua dalam pengajaran benar. Jujur dalam keuangan, dalam nikah. Jujur dalam berorganisasi Tuhan. Tidak ada yang curang, tolong Tuhan kiranya. Semuanya Tuhan. Kembali pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar. Dan kami percaya Tuhan. Dulu zaman pendeta Indiono, pendeta Pong, firman ini diberitakan di mana-mana. Sekarang lebih lagi sampai ke seluruh dunia Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Syukur kepada rencana rapat Pramubes juga Engkau tolong kiranya. Engkau beri takut akan Engkau semua Tuhan. Jangan ada politik-politik, Engkau tolong kiranya. Semua dalam kejujuran, kebenaran sesuai firman-Mu. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau dengar permohonan doa kami, Engkau tolong semuanya. Mari saudara yang dicelup dalam darah hari-hari ini. Saya sudah melayani kok gini, kok gitu, kok sulit dan lain-lain. Tidak ada jalan lain. Hanya kembali pada Tuhan, roh kemuliaan. Rela dicelup roh kemuliaan yang menolong kita. Angkatlah dua tangan ke semua, tutup mata. Angkat dua tangan dengan keyakinan. Saya akan nikmati Tuhan ini semua. Dengan keyakinan Engkau akan memberikan roh kemuliaan. Shekinah glory Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa. Tahun pembebasan ini Tuhan. Roh kemuliaan membebaskan kami semua Tuhan. Haleluya. Dari ikatan, dari apapun kesulitan. Dan kami bahagia di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Jika ada yang harus pulang, jauh dekat semua, jaga lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di tempat dengan selamat untuk kemuliaan keagungan Nama. Yang tinggal beri kekuatan. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kami sekalian. Mulai pagi ini. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Yang pulang selamat pulang. Yang tinggal jam 3. Kita mulai sampai jam 4. Tuhan memberkati semua.